Pelatih Belanda ungkap efek Ragnar Oratmangun bela timnas Indonesia. Tom Haye perantara Miss Hilgers jalani naturalisasi. Pilar penting Garuda Muda di Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi mimpi buruk LC20 Tom Haye bujuk Miss Hilgers. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye cetak gol di depan pemain yang menolak dinaturalisasi Miss Hilgers dalam laga antara SC Heerenveen menghadapi Twente, yakni pada pertandingan lanjutan pekan ke-28 Eredivisie Belanda di Stadion AB Lenstra pada hari Kamis 4 April dini hari. Tom Haye yang dipercaya sebagai starter pada laga ini bermain cukup apik dengan menciptakan gol penjama kedudukan melalui titik putih. The Super Friesen yang nyaris dipermalukan Twente akhirnya bisa tersenyum pada akhir laga. Tambahan 1 poin pun begitu berharga untuk menghindarkan Heerenveen dari zona degradasi serta dalam upaya menggapai tiket playoff Conference League. Sementara itu, gol Haye ke gawang Twente kali ini membuat pemain keturunan Sulawesi dan Jawa itu sudah mencetak 4 gol dalam musim ini. Jumlah 4 gol merupakan yang terbanyak dalam karir Haye membela Heerenveen, sekaligus yang terbanyak sepanjang berlaga di ajang Eredivisie atau liga level tertinggi di Belanda. Lebih dari itu, akurasi penalti Haye musim ini tercatat 100%. Haye sudah 3 kali menjadi eksekutor penalti pada musim ini, di mana sebelum membobol gawang Twente, Haye 2 kali menaklukkan kiper Fortuna Sittard dalam sebuah pertandingan. Dalam hal ini, aksi ciamik Tom Haye di laga SC Heerenveen versus LC20 pun tak hanya menyelamatkan timnya dari kekalahan. Dia pun juga turut andil menggoda pemain keturunan lainnya dari Indonesia yakni Miss Hilgers, guna turut memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya Miss Hilgers tentunya menyaksikan betul aksi Tom Haye dalam laga ini. Tom Haye tentunya pun turut membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja makin gacor usai resmi dinaturalisasi menjadi WNI. Lalu akankah Miss Hilgers akhirnya turut tergiur mengikuti jejak Tom Haye untuk bisa membela timnas Indonesia? Pilar penting timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pertama, Ivar Jenner. Ivar Jenner diproyeksikan sebagai pemeran utama di lini tengah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Apalagi kedewasaan Jenner dalam bermain tidak perlu diragukan lagi. Saat membantu timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024, Jenner jadi nyawa dalam permainan tim. Dengan kemampuannya dalam merebut bola dan menginisiasi serangan, Jenner memiliki pengalaman yang cukup di timnas Indonesia senior, yakni dengan 8 caps di usia 20 tahun. Ivar sendiri berhasil menjadi mesin penggerak permainan tim yang didukung kelebihan visi bermain dan umpan-umpan yang akurat. Kedua, Rafał Struijk. Kehadiran Rafał Struijk dianggap sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Pasalnya Struijk benar-benar selalu memaksimalkan menit demi menit yang ada di lapangan. Struijk terus berlari melakukan pressing, membuka ruang, hingga menjemput bola untuk melakukan serangan. Kinerja Rafał Struijk seringkali dianggap memuaskan. Ditambah lagi dengan pengalaman bermain di Liga Belanda, Struijk yang jadi andalan Sintayong di timnas senior dianggap punya peluang peran vital sebagai jembatan antara gelandang dan penyerang Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 nanti. Ketiga, Ramadhan Sananta. Meskipun Ramadhan Sananta mengalami kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia senior, situasinya berbeda di timnas Indonesia U23. Di sana, Sananta adalah andalan utama, di mana kontribusinya berperan penting dalam meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Ketajamannya pun ia pertegas dengan masuk ke dalam jajaran top skor kualifikasi Piala Dunia 2024 dengan 4 buah golnya. Sementara itu bersama klub, ia sudah tampil 23 kali bersama Persis Solo dan mencetak 8 gol. Ragnar Oratmangun gacor efek manis bela timnas Indonesia.
Ragnar Oratmangun menjalani debut api ketika membela skuad Garuda. Nyatanya ia berhasil menyumbangkan 1 gol ketika timnas Indonesia melawan Vietnam. Winger berusia 26 tahun ini menunjukkan aksi individual yang ciamik. Sebelum mencetak gol, ia berhasil mengelabui 4 pemain lawan. Setelah berhasil melewati hadangan pemain Vietnam, Oratmangun pun melepaskan tendangan kencang ke pojok kanan gawang. Bola sepakannya pun tak mampu dibendung oleh Philip Nguyen. Berkat debut impresifnya itu, pelatih Fortuna Sittard Danny Buick pun ikut senang. Ia mengatakan bahwa kepercayaan diri Oratmangun bisa semakin naik. Melakukan debut, menang, dan mencetak gol, sesuatu seperti itu memberikan semangat. Kemudian Anda kembali ke klub dengan perasaan yang baik, ucap Danny Buick. Terbukti selepas pulang dari membela timnas Indonesia, memang Ragnar Oratmangun selalu mendapatkan kepercayaan sebagai starter. Pada laga terkini, klub Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard, lebih mendominasi laga dengan menciptakan banyak peluang. Ragnar juga tercatat mendapatkan peluang yang cukup banyak dari tendangannya yang diblok dan juga tidak tepat sasaran, khususnya di babak pertama. Dilansir dari SofaScore, Ragnar bermain 71 menit pada laga melawan Nijmegen dengan statistik 36 sentuhan, 21 umpan dengan akurasi 100%, 1 umpan kunci, 4 sepakan di blok, 1 tembakan tidak tepat sasaran, 4 kemenangan ground duel dari 8, 1 sapuan dan membuat 4 tackle. Dengan hasil seri ini, Fortuna Sittard berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 35 poin dari 28 laga. Sedangkan Nijmegen ada di posisi ke-6 dengan 43 dari 28 pertandingan.